Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aidan Hadi Rahman dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan melaksanakan tugas UAS dari mata kuliah Sejarah Dakwah. Yang pertama ada ringkasan sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW. Secara umum, periode dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dibagi ke dalam dua babakan, yaitu periode dakwah sembunyi-sembunyi dan periode dakwah terang-terangan. Periode sembunyi-sembunyi berlangsung selama kurang lebih 3-4 tahun. Target dakwah Rasulullah hanya orang-orang terdekatnya, termasuk kerabat dan sahabat beliau. Pada periode ini yang masuk Islam dinamakan dengan As-Sabiqun al-Awwalun. Dan yang kedua, ada periode terang-terangan. Dilakukan Rasulullah dengan cara mengumpulkan kerabat yang ada di garis keturunan Bani Hashim. Kemudian mengumpulkan penduduk Mekah dan menyeru mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Juga melaksanakan dakwah pada penduduk yang tinggal di luar Mekah. Rasulullah SAW dan juga para sahabat setianya hijrah dari Mekah ke Madinah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ini disampaikan lewat malaikat seperti yang disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 97. Keinginan Rasulullah untuk hijrah sudah lama muncul, terlebih karena sikap kafir Quraisy yang semakin zalim menyiksa umat Islam dan bahkan merencanakan pembunuhan atasnya. Selain itu, keinginan hijrah ini juga semakin besar sebab adanya indikasi penerimaan yang baik dari masyarakat Madinah yang terbaca dari peristiwa Baiat Aqabah. Meski begitu, hijrah ini baru benar-benar dilaksanakan oleh Nabi SAW ketika ia telah mendapat perintah dari Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui malaikat tadi. Rasulullah kemudian memutuskan untuk hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq secara sembunyi-sembunyi. Hijrah Rasul diikuti pula secara bertahap oleh sahabat-sahabat yang secara sembunyi-sembunyi, kecuali Umar bin Khattab yang secara terang-terangan melakukan hal tersebut karena watak dan keberaniannya. Selanjutnya ada Khalifah Rashidah atau mungkin Khalifah Rasyidin. Khalifah Rasyidin adalah para khalifah yang arif bijaksana. Mereka adalah keempat sahabat yang terpilih menjadi pemimpin kaum muslim setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Keempat khalifah tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempat khalifah itu selain berhasil melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW menegakkan ajaran tauhid, juga sukses memperluas penyebaran dan mengharumkan nama Islam. Selanjutnya ada dinasti Umayyah. Keluarga Bani Umayyah mulai menjadi penting dalam sejarah Islam setelah dipilihnya Utsman bin Affan. Salah satu kerabat dari keluarga Bani Umayyah menjadi khalifah pada tahun 644 Masehi. Sebelumnya, Muawiyah bin Abu Sufyan yang kemudian mendirikan kekhalifahan Bani Umayyah dianggap sebagai gubernur Syria oleh Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 639 Masehi. Setelah Khalifah Utsman tewas dibunuh pemberontakan pada tahun 656 Masehi, Muawiyah melakukan perlawanan kepada penerus Utsman, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Karena Muawiyah menganggap Ali tidak menindak tegas para pembunuh Utsman, perlawanan ini berujung pada pertempuran Siffin. Setelah Ali dibunuh oleh kaum Khawarij, Muawiyah juga menolak untuk setia pada Husain bin Ali, anak dari Khalifah Ali. Namun peperangan bisa dihindari setelah Hasan bin Ali menyatakan setia kepada Muawiyah dalam perjanjian pada tahun 661 Masehi dengan syarat Muawiyah bersikap adil dan tidak membentuk dinasti. Namun Muawiyah mengingkari janjinya dan menjadikan anaknya Yazid bin Muawiyah sebagai penerus dan calon khalifah. Ini membuat pergantian sistem di mana khalifah yang sebelumnya diangkat berdasarkan kesepakatan umat menjadi bersifat turun-temurun. Hal ini mengawali berdirinya Bani Umayyah. Perubahan ini menyebabkan perlawanan dari beberapa kelompok Islam terhadap Bani Umayyah seperti Husain bin Ali serta Abdullah bin Zubair. Dalam masa pemerintahan Bani Umayyah, kekuasaan kekhalifahan Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat. Islam menyebar dari Andalusia hingga ke lembah
sungai Indus. Perluasan ini menyebabkan Bani Umayyah menjadi kekuasaan yang sangat besar dan mampu menyaingi Kekaisaran Romawi Timur. Kekuasaan Bani Umayyah berakhir setelah mereka kalah dari pemberontakan Bani Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Sebagian besar pemimpin Bani Umayyah tewas dalam pemberontakan ini. Namun salah seorang yang selamat, yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil, berhasil membangun kembali kekuasaan Bani Umayyah di Andalusia. Lalu selanjutnya ada dinasti Abbasiyah. Khalifah besar pada masa dinasti Abbasiyah adalah Abu Bakar Syafa, Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, Al-Makmum, Al-Mu'tazim, dan Al-Watsik. Mereka adalah para khalifah yang telah menghantarkan ke puncak masa kejayaan dan keemasan daulah dinasti Abbasiyah. Setelah itu hampir tidak ada khalifah yang besar lagi. Hal ini dikarenakan mereka lebih banyak disibukkan dengan hal duniawi dan saling berebut kekuasaan. Selama berkuasa dinasti Abbasiyah mengalami masa kejayaannya, mulai dari berdirinya hingga sampai pada masa pemerintahan Khalifah Al-Watsik Billah tahun 870 Masehi. Masa tersebut merupakan masa yang gemilang. Bahkan dapat dikatakan masa keemasan dan kejayaan bagi umat Islam hampir di segala bidang, terutama bidang keilmuan, dan menjadi pusat peradaban dunia. Dalam aktivitas pemerintahannya, dinasti Abbasiyah mengambil pusat dan kegiatan di kota Baghdad dan sekaligus dijadikan sebagai ibu kota negara. Nah, dari sinilah segala kegiatan baik politik, sosial, ekonomi, kekuasaan, pengetahuan, kebudayaan, dan lain-lain dijalankan. Kota Baghdad dijadikan sebagai kota pintu terbuka, artinya siapapun boleh memasuki dan tinggal di kota tersebut. Akibatnya, semua bangsa yang menganut berbagai agama dan keyakinan diizinkan bermukim di dalamnya. Baghdad pun menjadi kota internasional yang sangat ramai dan di dalamnya berkumpul berbagai unsur, seperti Arab, Turki, Persia, Romawi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada periode kolonial hingga kini. Ada 3 tahapan hijrah yang dilakukan oleh umat Islam dari kota Mekah ke Madinah. Yang pertama, umat Islam melakukan hijrah secara sembunyi-sembunyi. Kedua, Umar bin Khattab melakukan secara terang-terangan. Dan yang ketiga, Nabi SAW bersama Abu Bakar melakukan itu pada hari Jumat, tanggal 16 Rabiul Awal. Nabi SAW mengubah nama Yastrib menjadi Madinatul Munawwaroh, yang artinya kota yang penuh cahaya terang. Umat Islam yang ada di Madinah disebut sebagai kaum Ansor, yang artinya masyarakat penolong. Umat Islam pendatang dengan sebutan kaum Muhajirin. Kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Madinah sudah lama dinantikan oleh pemimpin tunggal masyarakat, karena sering terjadi pertikaian antara suku penduduk Madinah. Setelah hijrah Rasulullah SAW membangun 2 masjid, yaitu Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Fungsi kedua masjid itu tidak hanya sebagai tempat beribadah salat berjamaah, tetapi juga dijadikan sebagai tempat bertemu untuk mempelajari Al-Quran dan sebagai tempat untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat di Madinah. Persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin yang telah dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW menciptakan persaudaraan baru yang diikat bukan karena hubungan darah, melainkan dengan ikatan agama. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian saja. Insyaallah bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.